besok FIFA Series ya. Kita udah punya pelatih John Hedman yang sangat ya sama kayak Mas Aryo ya. Bapak-bapak soft spoken yang santai ya ini gitu ya. Nah, Mas Aryo melihat besok di FIFA Series ini kita akan ngapain? Akan bermain 2 kali. Oh enggak ya. Itu nggak usah ditanya tahu ya. Pasti. Itu gue menantikan banget sih. Sejak Oktober gagal, kayaknya kan kita udah putus harapan ya. Timnas ini mau dibawa kemana sih? Mau pelatihnya nanti nextnya siapa sih? Nunggu sampai Januari nanti baru datang pelatih. Kita di apa ya? Dihibur dengan penampilan timnas futsal akhirnya. Iya. Kita merasakan something yang hilang nih dalam berapa bulan kan. Merinding lagi nonton dengerin Indonesia Raya lagi. Wow, kita ada di final loh. Piala Asia. Itu kan something yang kita nggak pikirkan sebelumnya kita bisa mencapai itu gitu. Tapi sebelum mereka sampai di situ, juara AFF dulu, medali emas SEA Games dulu, dan akhirnya di Asianya seperti itu. Pas nggak nih ada AFF kita nih? Iya. Lalu nanti ada Piala Asia juga. Nah, jadi apa yang didapat oleh timnas futsal dengan menjuarai dulu level regional sehingga memang layak menyandang king. Ya, truly king. Iya. Lu apa validasi lu menjadi king di ASEAN kalau lu belum pernah juara AFF? Gue sih pribadi masih melihat seperti itu. Orang mau bilang kita udah mikir kayak Asia, kita udah mikir dunia, nggak usah mikirin regional. Kenapa mesti satu disingkirkan? Kenapa nggak mikirin semuanya aja gitu kan? Maksudnya lu tetap bisa tampil bagus. Kenapa contohnya makan tuh Singapura 4 kali juara AFF nggak pernah sampai round 3. Tapi kenapa lo nggak nyontohnya ke Thailand? Thailand nyampe ke round 3 juga, tapi juara mulu tuh. Vietnam juga gitu, juara AFF juga, nyampe juga kok mereka ke round 3. Ada contoh-contoh yang bisa kita ambil sebetulnya di luar Singapura yang melakukan sepak bolanya dengan benar, Thailand dan juga Vietnam gitu. Jadi kalau mereka menyandangkan dirinya sebagai raja ASEAN, ya valid. Ya, mereka ada gelarnya banyak gitu. Kita kan belum punya gelar itu. Kita punya 6 kali medali runner up kedua. Kayak Arsenal dong. Baru Arsenal. Mirip-mirip sama timnas ya. Kata Mas Sabto harus mohon maaf. Katanya peringkat 2 tuh ini lupa. Dalam percintaan itu harusnya nggak boleh yang kedua. Iya. Nggak boleh. Jadi kalau kita bisa melewati itu menjadi juara, gue yakin secara mentality kita akan punya something yang pas lawan Thailand, gue nggak udah bisa kita sebanding sama lu gitu, gue udah bisa sebanding sama Vietnam gitu. Oke, kemarin hasil kita memang lebih bagus dari Vietnam dan juga dari Thailand. Tapi apakah kita bakal leslong nih setelah pemain-pemain diaspora ini sudah termakan usia? Apakah grassroots kita cukup nih untuk menghadirkan talent pool yang sebagus Thailand dan juga Vietnam untuk bisa tampil konsisten terus di level regionalnya gitu kan? Kita kan belum sampai di level itu gitu. Jadi kalau nanti pertanyaannya ke FIFA Series, ya gue menantikan sih apa yang ditunjukkan Hartman ketika presscon. Itu kan semuanya wow, ini pelatih soft spoken, pelatih yang on point dalam menjelaskan semua hal, yang sudah melangkah dengan begitu tepat langkah pertamanya untuk masuk ke Indonesia. Dia riset tentang Indonesia seperti apa, bukan yang ngangong-ngangong ditanya, lu bakal apain nih Indonesia? Lu nggak tahu gitu kan, kayak pelatih sebelumnya gitu kan. Oh, tentu saja itulah inisialnya ini Patrick Kluivert itu bukan inisial. Patrick fucking Jadi kan kalau ditanya kan jawabannya normatif. Ya, gue akan memainkan pemain yang punya menit tampil banyak gini-gini. Itu jawaban template seorang pelatih akan melakukan itu. Tapi apa lo yakin pemain kita yang di luar nggak main secara reguler nggak akan menjadi starter? Pasti jadi starter, orang mereka emang nyawanya timnas kita gitu kan. Jadi kan something yang lo nggak riset ketika lo memegang timnas kita. Tapi Hartman dia udah riset banget tuh. Dia tahu apa yang menjadi kegelisahan timnas. Dia telepon, dia WhatsApp pemain-pemain, ada 60 pemain yang dia kontak. Itu kan gesture yang kayaknya baru sekali nih gue ngeliat pelatih baru datang tapi udah mulai something yang
cara positif. Dia pengen tahu kemarin kita hampir loh lolos ke Piala Dunia, terus gagal di tengah jalan. How do you feel? Itu kan kita butuh tahu kan pemain merasakan apa setelah kemarin gagal. Untuk mereparasi itu kan dia harus tahu dulu. Oh kemarin kegelisahan kita ini, yang menjadi masalah itu ini, yang menjadi kekurangan kita kemarin tuh ini. Dia kan mencoba cari tahu dulu. Jadi start datangnya Hartman, gue impress banget dengan how dia membawa diri dia, gimana dia menjelaskan apa yang akan dia lakukan untuk Indonesia. Gak bertele-tele, jawabannya on point, press con-nya cukup singkat, tapi kita jelas, oh pelatih ini memang tepat untuk Indonesia. Ya kita jangan bicara kita mau pelatihnya Carlo Ancelotti, kejauhan, jaraknya kejauhan juga gitu kan. Kualitas pemain kita ya nggak mumpuni untuk dilatih pelatih seperti itu. Jatah kita memang pelatih memang yang seperti ini, yang tahu gimana untuk nge-build sebuah tim, yang dia tunjukkan bersama Selandia Baru Putri, timnas Kanada Putri, timnas Putra, akhirnya semuanya bisa dia ciptakan rekornya. Bahkan Kanada bisa mendefine sepak bola Kanada sebelum dan sesudah Hartman. Bahkan mereka bisa mengatakan itu. Karena mereka tahu seburuk apa sepak bola mereka sebelum Hartman datang, dan setelah Hartman datang mereka jadi seperti apa. Itu kan yang kita butuhkan. Sebelum ini kita hampir, tapi kita butuh something untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Momentumnya juga mirip. Dia datang di tahun 2018 di timnas senior putra, dan akhirnya 2022 meloloskan mereka ke Piala Dunia. Setelah nunggu berapa 36 tahun kalau nggak salah. Tapi masalah budaya sepak bola kan Kanada tentunya nggak sekeras kita gitu ya. Karena Kanada kan sepak bola bukan olahraga nomor satu. Kalau di Indonesia kan desakannya dari publik, dari mungkin federasinya itu kan akan keras juga. Jadi supporter kayak lu gitu. Itu gimana? Tapi untuk bisa mensukseskan misi dari Federasi Kanada, di saat lu adalah outsider di wilayah lu, di konfederasi lu bukan jagoannya, lu nggak terbiasa lolos di Piala Dunia, tapi lu bisa lolos. Kita kan juga gitu. Kita heboh sendiri di negara ini, di ASEAN heboh sendiri, tapi nggak pernah lolos juga ke Piala Dunia gitu kan. Kalau Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Costa Rica, ya itu kan pelanggannya gitu. Tapi untuk Kanada menjadi di atas mereka untuk lolos duluan, itu kan something yang nggak terbayangkan juga oleh mereka. Penyusunan pemainnya kan juga di-build satu-satu juga. Ada yang pemain ya diasporanya mereka lah ya, datang juga ke situ, cocok nggak buat tim ini, pemain mudanya seperti apa yang gue orbitin. Nah itu kan yang kita butuhkan juga di tim ini. Timnas Indonesia butuh pelatih yang bisa melihat itu. Gimana dia menganalisis setiap game, itu juga menjadi kekuatan utama Hartman juga. Ya bahkan sampai ke drone itu kan masalah dia nakal, karena kan dia pengen tahu lawan tuh seperti apa, dia ingin mempelajari lawan seperti apa. Itu salah, tapi kan gue pengen tahu nih supaya timnas gue bisa sukses. Itu kan lo butuh pelatih yang tipe seperti itu untuk gimana lo menganalisis lawan supaya lo nggak keliru dalam pendekatan di game-game itu. Nah Hartman punya semua resource amunisi untuk berada di posisi itu. Nah tinggal di atas lapangannya nih terlaksana apa enggak nih. Nah itu kan harus kita tunggu pas FIFA Series.